Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayana Muradu Putri, NIM 190411100025 dari Prodi Teknik Mekatronika Universitas Trunojoyo Madura. Pada kali ini saya akan membahas dan menjawab beberapa soal yang diberikan untuk tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pemrograman lanjut. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dasar string. Nah, string merupakan bentuk data yang biasa dipakai dalam bahasa pemrograman untuk keperluan menampung dan memanipulasi data teks, misalnya untuk menampung atau menyimpan suatu kalimat. Jadi sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai tipe data. Tipe data itu sendiri dibagi menjadi beberapa, yaitu integer, string, char, dan tipe-tipe data lainnya. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tipe data string juga. Nah, tipe data string itu tipe data di mana akan menyimpan banyak karakter, misalnya huruf, angka, dan karakter-karakter lainnya. Di sini dasar string tidak hanya menyimpan hanya satu huruf atau satu karakter saja, tapi merupakan beberapa kumpulan karakter yang disimpan menjadi suatu kalimat. String biasanya disimpan sebagai larik dari karakter-karakter. Berbeda dengan bahasa Pascal, string pada bahasa C merupakan sebuah null terminate string, sehingga kapasitasnya hanya dibatasi oleh kapasitas memori komputer. Seperti pada tipe data lari pada bahasa C, pengguna dapat memberikan batas maksimum karakter yang dapat ditampung. Jadi dalam penggunaannya nanti bahasa string itu dapat diatur kapasitasnya dan penggunaannya juga dapat dibatasi. Variabel string digunakan untuk menyimpan kumpulan karakter atau data string. Variabel string hanya dapat menyimpan satu kata. Agar dapat menyimpan lebih banyak karakter, dapat ditambahkan perintah getLine. Konstanta string ditulis dengan diawali dan diakhiri data petik ganda, misalnya petik 2, A, B, C, D, E, tutup petik 2. Nilai string ini disimpan dalam memori secara berurutan dengan komposisi memori rendah hingga memori tertinggi. Jadi nanti waktu kita menggunakan variabel string ini, variabelnya akan diatur dari memori yang paling rendah hingga memori yang tinggi secara berurutan. Nah, penulisan variabel string. Variabel string ini kan dipakai untuk menyimpan nilai string. Nah, penulisannya char sekolah 15. Sekolah ini merupakan konstanta stringnya. Char ini merupakan tipe datanya. Nah, variabel di atas itu instruksi untuk mendeklarasikan variabel string dengan panjang maksimal 15 karakter termasuk karakter 0 atau karakter kosong. Jadi nanti dalam string ini itu kan awalannya kan 0 sampai 15. Tapi nanti di variabelnya itu 0 sampai 14 karena 0 ini sudah dihitung jadi 1. Jadi n dikurangi 1. Deklarasi tersebut sebenarnya tidak lain merupakan deklarasi array bertipe char. Gitu. Lalu selanjutnya kita akan lanjut ke contoh pembuatan program dengan menggunakan variabel string. Jadi pada pembuatan variabel string ini itu sama seperti pembuatan program-program sebelumnya. Dimulai dengan pagar include iostream using namespace std int main kurung kurangan. Kali ini kita akan menggunakan tipe data char. Yang tipe data char ini dapat menyimpan karakter-karakter juga sama seperti tipe data string. Char nama buka 20. Nah, di sini akan digunakan 20 untuk membatasi memori atau kata-kata yang akan dikeluarkan pada program ini. Lalu cout. Nah, di sini programnya akan
digunakan untuk memasukkan nama user atau nama pengguna. Masukkan nama Anda, titik 2, INDL, titik koma. Lalu cin nama, cout nama Anda, nah mari kita jalankan ya. Nama, nah, program akan mengeluarkan output berupa masukkan nama Anda, lalu kita masukkan nama Hana. Nah, program akan mengeluarkan output seperti apa yang kita masukkan dalam program. Jadi, masukkan nama Anda, titik 2, Hana, nama Anda, titik 2, Hana. Jadi, program akan mengeluarkan data seperti itu. Nah, sebelum itu kita juga sudah pernah mempelajari mengenai getLine. Nah, getLine itu sendiri digunakan untuk memisahkan jarak antar satu kata dengan satu kata lainnya atau dengan karakter satu dengan karakter lainnya. Nah, penggunaannya juga dapat diaplikasikan dalam penggunaan variabel string pada bahasa C seperti ini. Di sini cin nama. Tapi kita dapat menggunakan di bagian sini cin.getLine dalam kurung nama, koma, buka kurung, nama. Nah, penggunaannya seperti ini. Nah, masukkan nama Anda, Hana, misalkan Raihana Amiro. Nah, kita coba enter. Nah, dia akan keluar dalam posisi Raihana spasi Amiro gitu. Lalu kita lanjut ke soal yang diberikan dalam project UAS ini, yaitu program etiketing kereta. Jadi ini merupakan flowchart untuk program etiketing kereta. Dimulai dari lalu kan variabel jarak dengan tipe data integer di dalam sebuah fungsi. Lalu dilanjutkan dengan mendeklarasikan integer cd stn i x sama dengan 0, duit 0 sama dengan 0. Lalu akan mengeluarkan output berupa selamat datang di Kabupaten Sidoarjo, silakan pilih rute perjalanan kereta api Anda, 1241 tarik, 1246 Balung Bendo, 1242 Krian, 1247 Kedinding, 1243 Tangmalangin, 1248 Waru, 1244 Bawaran, 1249 Tulangan, 1245 Sepanjang, 1250 Sidoarjo. Angka-angka tersebut merupakan kode dari stasiun yang ada di Sidoarjo. Lalu Tari, Balung Bendo, Krian, Kedinding, Tangmalangin, Waru, Boharan, Tulangan, Sepanjang, Sidoarjo merupakan nama stasiun yang ada di Sidoarjo. Kemudian lanjut dengan mengeluarkan output berupa masukkan kode stasiun asal dari Sidoarjo. Nah, jadi setelah masukkan kode stasiun asal dari Sidoarjo, maka user akan menginputkan berupa cin cd. Lalu terjadi proses pengkondisian di mana if CD sama dengan 1241 atau CD sama dengan 1242 atau CD sama dengan 1243 dan seterusnya. Apabila hasil dari pengkondisian tidak memenuhi, maka akan menghasilkan output berupa maaf, kode stasiun yang Anda masukkan tidak tersedia atau sedang kosong. Lalu akan kembali pada proses D, di mana proses D merupakan masukkan kode stasiun asal dari Sidoarjo. Lalu apabila memenuhi pengkondisian, maka akan lanjut ke program selanjutnya di mana masukkan nama stasiun asal dari Sidoarjo yang disimpan dalam variabel S. Lalu terjadi pula pengkondisian di mana if
S sama dengan tarik, atau S sama dengan krian, atau S sama dengan tahun ngulangin, atau seterusnya. Apabila memenuhi, maka akan lanjut ke program ke-6 di mana masukkan kode stasiun tujuan dari Sidoarjo. Apabila tidak terpenuhi, maka akan masuk atau mengeluarkan program, kode stasiun yang Anda masukkan tidak tersedia atau sedang kosong. Lalu akan kembali ke program sebelumnya, yaitu program D di mana masukkan kode stasiun asal dari Sidoarjo. Kemudian lanjut. Lalu setelah proses masukkan kode stasiun tujuan dari Sidoarjo, maka akan lanjut untuk user memasukkan input berupa kode stasiun tujuan yang akan dilalui oleh user, yaitu disimpan pada variabel stn. Kemudian setelah memasukkan, maka akan melalui proses pengkondisian di mana if stn sama dengan 1241 atau stn sama dengan 1242 atau stn sama dengan 1243 dan seterusnya. Apabila telah melalui proses pengkondisian dan menghasilkan ya, maka akan masukkan nama stasiun tujuan dari Sidoarjo. Apabila tidak, maka akan menghasilkan output berupa kode stasiun yang Anda masukkan tidak tersedia atau sedang kosong. Kemudian akan kembali ke proses E, di mana proses E merupakan masukkan kode stasiun tujuan dari Sidoarjo. Lalu berikutnya, setelah memasukkan nama stasiun tujuan dari Sidoarjo, akan disimpan dalam variabel nst. Nah, setelah memasukkan, maka akan melalui proses pengkondisian, di mana apabila yes, akan lanjut ke proses C. Namun, apabila tidak, maka akan menghasilkan output berupa nama stasiun yang Anda masukkan tidak tersedia atau sedang kosong, dan kembali lagi ke proses E untuk memasukkan kode stasiun tujuan dari Sidoarjo. Lalu, di sini ada proses pengkondisian, di mana if CD kurang dari S, apabila yes, maka for I sama dengan CD min 1241, I kurang dari sama dengan STN min 1242, titik koma I plus plus, di mana ini merupakan proses perulangan. Apabila telah memenuhi, maka akan terjadi proses perulangan di bawah ini. Apabila tidak, maka akan terjadi proses perulangan dan menghasilkan proses X plus X plus jarak I. Kemudian terjadi lagi proses perulangan di bawah. For I sama dengan 1, I kurang dari 9, I plus plus. Kemudian lanjut, no sama dengan no plus 1. Di sini digunakan untuk mencari nomor tiket. Setelah mendapatkan nomor tiket, maka akan kembali lagi ke A, di mana A di sini untuk mencari biaya yang harus dikeluarkan untuk menempuh rute dari stasiun asal ke stasiun tujuan. Lalu akan kembali ke proses D, di mana proses D akan menampilkan tujuan dari jarak dan harga tiket yang akan diterima oleh user. Kemudian, program kembali akan mengeluarkan output berupa apakah Anda akan memesan tiket kembali. Apabila dijawab Y, maka akan kembali ke proses B, di mana proses B merupakan program yang akan mengeluarkan output berupa selamat datang di Kabupaten Sidoarjo. Kemudian program akan menanyakan kode stasiun yang akan dilalui oleh user. Kemudian apabila tidak menjawab atau menjawab T, maka akan menghasilkan selamat menikmati rute perjalanan Anda, pastikan menjaga barang serta keselamatan diri Anda, dan program akan selesai. Apabila tidak atau menjawab yang bukan ada pada opsinya, maka akan menghasilkan permintaan tidak dapat diproses. Lalu proses akan kembali ke proses C, di mana proses C merupakan apakah Anda akan memesan tiket kembali, gitu. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke program pada Dev C++. Nah, ini merupakan project UAS membuat e-tiketing kereta. Jadi di sini kita mulai dengan include IOStream using namespace std in main. In jarak 10. 10 di sini dimaksudkan yaitu program ini akan menyimpan 10 data. Nah, 10 data itu merupakan 20, 20, 20 dan seterusnya 10 kali. In CD STN I X sama dengan 0, duit 0 sama dengan 0. Char ops itu opsional, singkatannya
string STS, NST, dan S. Di sini dideklarasikan tipe data serta variabel yang akan mewakili data-data yang ada pada program ini. Kemudian pada saat kita membuka program, maka akan muncul kata-kata "Selamat datang di stasiun Kabupaten Sidoarjo. Silahkan pilih rute perjalanan kereta api Anda." Di sini ada 1241 tarik. 1241 ini dimaksudkan untuk menyimpan kode stasiun. Nah, kode stasiun yang ada ini merupakan kode stasiun masing-masing stasiun yang ada di Kabupaten Sidoarjo. 1241 tarik, 1242 Kelian, 1243 Tanggulangin, 1244 Boharan, 1245 Sepanjang, 1246 Balong Bendo, 1247 Kedinding, 1248 Waru, 1249 Tulangan, 1250 Sidoarjo. Lalu program akan mengeluarkan output juga, masukkan kode stasiun asal dari Sidoarjo. Nah, kode stasiun asal ini disimpan pada variabel CD. Kemudian setelah kita memasukkan, maka akan dilakukan pengkondisian if else, di mana if CD sama dengan 1241 atau CD sama dengan 1242 atau CD sama dengan 1243 atau CD sama dengan 1244 atau CD sama dengan 1245 atau CD sama dengan 1246 atau CD sama dengan 1247 atau CD sama dengan 1248 atau CD sama dengan 1249 atau CD sama dengan 1250. Apabila pengkondisian if ini terpenuhi, maka akan dilanjutkan ke output selanjutnya, yaitu masukkan nama stasiun asal dari Sidoarjo. Apabila tidak, maka akan masuk ke pengkondisian else, di mana akan mengeluarkan output maaf, kode stasiun yang Anda masukkan tidak tersedia atau sedang kosong. Kemudian lanjut ke masukkan nama stasiun asal dari Sidoarjo. Nah, stasiun asal dari Sidoarjo ini dimasukkan dalam variabel S. Lalu sama seperti sebelumnya akan terjadi pengkondisian if else, di mana if S sama dengan tarik, atau S sama dengan Kelian, atau S sama dengan Tanggulangin, atau S sama dengan Boharan, atau S sama dengan Sepanjang, atau S sama dengan Balong Bendo, atau S sama dengan Kedinding, atau S sama dengan Waru, atau S sama dengan Tulangan, atau S sama dengan Sidoarjo. Apabila terpenuhi, maka akan lanjut ke program selanjutnya. Namun apabila tidak, maka akan terhenti dengan menghasilkan output maaf, nama stasiun yang Anda masukkan tidak tersedia atau sedang kosong. Nah, apabila pengkondisian if else ini tidak dijalankan, maka dia akan kembali kepada step pertama, yaitu memasukkan kode stasiun asal dari Sidoarjo. Begitu. Lalu kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu masukkan kode stasiun tujuan dari Sidoarjo. Sama seperti program sebelumnya, di sini akan disimpan pada variabel stn. Akan juga dilakukan pengkondisian if else hingga menemukan input yang diminta sesuai dengan pengkondisian. Lalu akan lanjut juga ke masukkan nama stasiun tujuan dari Sidoarjo. Sama akan dilakukan pengkondisian if else juga hingga ditemukan pengkondisian if dan dapat lanjut ke program selanjutnya. Lalu di sini setelah mengisi data-data nama stasiun dan kode stasiun, maka akan langsung masuk ke prosesnya. Di sini akan diproses if CD kurang dari S. Perulangan for I sama dengan CD min 1241, titik koma I kurang dari sama dengan STN min 1242, titik koma I plus plus. Di sini juga terjadi proses perulangan, di mana akan digunakan untuk menghitung jarak. X sama dengan X plus jarak I. I di sini dicari dalam proses perulangan untuk mencari jarak yang akan ditempuh oleh kereta itu tadi dalam menentukan biaya yang akan dikeluarkan untuk
menggunakan kereta itu dari rute stasiun awal hingga stasiun akhir. Lalu setelah melakukan proses perulangan, maka akan menghasilkan luaran no tiket sama dengan 0000. No di sini dicari dalam proses perulangan for i sama dengan 1, i kurang dari 9, i plus plus. No sama dengan no plus 1. Di sini nomor tiket, di sini no akan digunakan dalam proses pencarian nomor tiket. Lalu selanjutnya dilakukanlah proses pencarian biaya. Di sini biaya dimasukkan dalam variabel duit. Duit sama dengan X sudah dicari dalam proses perulangan sebelumnya, dikali disimbolkan dalam simbol bintang 3750. 3750 di sini itu merupakan biaya yang akan ditempuh dalam 1 km jarak yang akan ditempuh dari stasiun awal hingga stasiun tujuan. Lalu akan menghasilkan keluaran dari sama dengan S. S merupakan variabel yang menyimpan nama stasiun awal. Lalu tujuan titik 2 NST merupakan variabel yang menyimpan data mengenai nama stasiun tujuan. Lalu jarak sama dengan X. X merupakan jarak yang akan ditempuh dari stasiun awal hingga ke stasiun tujuan, dan harga tiket disimpan dalam variabel duit. Lalu setelah menghasilkan output seperti itu, maka output selanjutnya adalah pertanyaan atau opsi, apakah Anda akan memesan tiket kembali? User akan menjawab Y atau T. Lalu di opsi akan terjadi proses pengkondisian di mana if sama ops sama dengan Y akan kembali ke B, di mana B ini merupakan selamat datang di stasiun Kabupaten Sidoarjo hingga program ke bawah. Lalu apabila else if atau proses T, selamat menikmati rute perjalanan Anda, pastikan menjaga barang serta keselamatan diri Anda, di mana program ini telah selesai. Namun apabila dia tidak memasukkan kedua opsi di sini, maka akan masuk ke opsi selanjutnya else, di mana maaf permintaan tidak dapat diproses. Seperti itu. Berakhirlah program di sini. Lalu apabila di running, kita coba. Nah, program akan keluar seperti ini. Selamat datang di stasiun Kabupaten Sidoarjo. Silakan pilih rute perjalanan kereta api Anda. Masukkan kode stasiun asal dari Sidoarjo. Misal kita cari 1242 Krian. Nah, masukkan kode stasiun tujuan dari Sidoarjo, yaitu 1249 Tulangan. Nomor tiket 000001 dari Krian tujuan Tulangan, jarak 180 km, harga tiket 675.000. Apakah Anda akan memesan tiket kembali? Kita jawab Y. Nah, dia akan kembali ke program selanjutnya. Kita isi kembali. 1241 tarik 1243 tanggulangin. Jawab ya atau tidak? Tidak. Nah, program akan menghasilkan output. Selamat menikmati rute perjalanan Anda. Pastikan menjaga barang serta keselamatan diri Anda. Program selesai sampai di sini. Jadi sekian presentasi dan penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.